Cek. Udah. Maunya pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Hari-hari hidupku tiba, semua kesan pada tiada. Bukan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku sempurna seperti Bapakku sesuai rancangan Tuhan. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan hidupku berkenan di hadapan Bapa. Mari kami bernyanyi pada Yesus. Sampai kapan perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Hari-hari hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada. Bukan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan sama-sama. Kerinduanku tiada apa-apa. Tuhan Yesus, tujuan hidupku di hadapan Bapa. yang satu kerinduanku dengan Tuhan Yesus, tujuan hidupku di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan Bapa. Bapak Yuda dari Lampung pimpin doa. Makasih Tuhan. Iya Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu.
Ya, Pak Yuda ini sekali-sekali datang ada di daerah kita karena dia salah satu mungkin apa pengawas area atau saya kurang tahu, tetapi beliau ini salah satu pimpinan di perusahaan, jadi kadang ada di sini, tapi stay-nya di Lampung. Kita doakan terus, cuman baru belakangan baru kami tahu dia sudah married. Selama ini kalau datang saya pikir masih anak muda, tapi beberapa perjumpaan terakhir adalah dengan ibunya ikut sama-sama. Bahkan kemarin kami komunikasi berbahagia bahwa beliau sudah babynya sedang dikandung. Kita doakan supaya semuanya sehat. Boleh Pak berdiri sedikit? Ada semua belum lihat? Iya, ini Pak Yuda. Tuhan berkati Pak. Tuhan berkati, kita akan lanjutkan serial khotbah kita. Pagi ini kita tiba pada nasihat. Mulai hari ini tentang nasihat-nasihat Paulus semuanya. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Ini oke. Mari kita buka ayat Alkitab kita di dalam Filipi pasal yang pertama ayat 27 sampai yang ke-30. Boleh salah satu membacakannya. Saya udah kangen dengan Pak Samuel Purba yang membacakan. Takut lupa sama Bapak ini. Satu Samuel lagi. Filipi pasal 1 ayat 27 sampai yang ke-30. Filipi 1 ayat 27 sampai 30. Tuhan, nasihat supaya tetap berjuang. Hai, hendaklah hidupmu berpaduan Benar, udah lupa baca Alkitab. berpadaan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang ditimbul dan berita Injil. Ayat 28, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan dan itu datangnya dari Allah. Ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan juga untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ayat 30, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Terima kasih. Iya, saya takut dia cuma pikirannya Pak Tamrin terus-menerus. Nama target motor terus-menerus. Ya, tapi kalau ada yang mau beli, temuin dia sekarang. Baik, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Minggu kemarin, saya review sedikit. Minggu kemarin kuncinya adalah di sini. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah untung. Ini hanya didapat dalam pandangan teologi Kristen. Mati untung. Sudah hidup yang menjadi berkat. Nggak ada konsep Kristen, di konsep di luar Kristen yang demikian. Tapi dalam konsep Kristen model begini. Mati untung, saudara. Ada yang saudara mati malah untung? Itu hanya Kristen, saudara. Di luar itu nggak ada. Nah, saudara yang kekasih, waktu Paulus ngomong ini, itu adalah dia sudah tua dan sedang dipenjara. Masih ingat ya pendahuluan kemarin bahwa itu siap-siap akan dihukum pancung, mau mati. Bayangin saudara yang kasih, orang yang seperti dia sebenarnya cocoknya meratapi sama Tuhan. Bayangin mungkin kurang lebih kalau saya jadi Paulus, mungkin saya ngomong, Tuhan, kau tahu saya sudah melayani berpuluh-puluh tahun. Saya sudah berjuang untuk Tuhan semuanya. Hartaku, kekayaanku, semuanya sudah kupersembahkan bagi Tuhan. Bahkan dalam buku sejarah mencatat istrinya meninggalkan dia karena dia berterima Yesus. Gak ada lain sisa dalam hidupnya, semua dipersembahkan untuk Tuhan. Dan karena untuk pelayanan dia sampai hari menjadi tukang tenda supaya dia bisa melayani. Bayangin, dia jadi pendeta dengan modal sendiri untuk berjuang pelayanan Tuhan dan tidak ada sisanya bagi hidup kita. Tapi sekarang mau dipancung oleh karena Injil. Karena kalau
belum bayar hutang, mendingan saudara. Dia akan dipancung itu karena berita Injil. Dan saudara yang kasih, yang cocok sebenarnya kalimat itu adalah, Tuhan, di manakah janjimu? Kurang lebih kayak gitu, doa yang cocok. Tuhan, kejam kalilah Tuhan. Gitu. Tapi enggak, dia enggak ngeluh dalam posisi itu. Dia ngomong itu ini. Luar biasa dia. Kalau aku hidup, hidup untuk Kristus. Kalau aku mati, mati adalah keuntungan. Kalau saudara membaca selanjutnya, ayat berikutnya, dia ngomong kayak gini. Saya nggak tahu didesak oleh dua kekuatan, kiri dan kanan. Entah kapan, kurang lebih. Aku nggak harus memilih yang mana, aku nggak tahu. Yang terpenting bagiku adalah, hidup adalah Kristus. Mati adalah untuk. Amin. Orang kayak gini takut mati enggak? Karena apa? Bagi dia mati malah untung. Ada agama tertentu mau mati aja udah ketakutan. Karena apa? Dia harus lewat aja rambut yang dibelah menjadi 7. Ya kalau rambutnya ada kayak saya, nggak ada, repot. Dia mau di mana saudara? Udah kecil dibelah 7 lagi rambutnya, baru dia akan nyebrang. Takutnya. Makanya saudara yang kekasih, dalam ajarannya dia lagi, saudara yang kekasih, pasti mereka akan masuk neraka lalu akan dihakimi. Tapi kalau kita mati, ya untunglah. Kenapa? Kita akan menyelesaikan dan menikmati kemuliaan Allah dengan Allah yang luar biasa. Dan kita akan, saudara yang kasih, bukan juga seperti saudara kita, akan disambut bidadari dengan 70. Saudara. Repot, bidadari satu yang di rumah aja bikin, aduh, kelabakan, saudara. Apalagi 70, saudara. Saudara punya bidadari masing-masing? Ih, saudara. Pasalnya bisa pasal 1, pasal 2, pasal 3. Sudah diturutin yang satu, yang satunya nambah terus. Supnya, ada supnya lagi, dan supnya lagi. Ada yang 70, saudara. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tapi dalam pandangan Kristen, dia akan masuk dalam kemuliaan Allah. Dia akan berjumpa dengan Bapa. Saudara yang kasih, itu makanya dia bilang, aku untung. Kalau toh aku hidup, ya hidup mendatangkan kemuliaan Allah. Amin. Jadi nggak usah takut. Coba lihat depannya yang masih ada takut dengan masa depan. Masa depan kita ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Mati untung. Amin. Orang ini jawab, belum kawin. Ya apa-apa. Oke, nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini nasihat-nasihat Rasul Paulus, yaitu supaya jemaat Filipi tetap berjuang. Saya tertarik dengan kalimat ini. Meskipun dalam situasi kayak tadi, mau dipenggal, lagi ngalami kesulitan, ngalami resesi dan sebagainya, dia nggak peduli. Yang terpenting bagi dia, terus tetap berjuang dalam pelayanan Tuhan. Amin. Yuk, ini harus menjadi pemikiran Paulus. Meskipun kesukaran ada, bahkan meskipun siap dipenggal, pancung, tetap jangan berhenti. Terus tetap melayani Tuhan, tetap berjuang bagi masa depan, bagi kemuliaan Allah. Bukan cuma berjuang supaya usahanya maju, ya. Tapi tujuan kita bukan di situ. Tapi tujuan kita adalah sorga yang kekal, yang mulia, yang Tuhan sedang sediakan buat hidup kita. Amin. Iya, bukan berarti menampilkan kita berjuang untuk kekayaan, harta kekayaan, rumah yang bagus, itu iya. Tapi itu cuma sesaat di dunia ini. Tapi tujuan berjuang kita yang sesungguhnya adalah ini. Bersama dengan Bapa. Saya tertarik tadi lagunya pilihan dari Mbak Dewi. Coba satu penggalannya. Ya. Wah. Terus? Kok nangis? Iya, tapi memang itulah ya, sudah dahsyat sekali itu. Kalau nggak salah ini Erastus Sabdono, penulis lagu ini. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada 2 saja ternyata nasihat dari Paulus itu. Yang pertama nasihatnya adalah ayat 27. Yaitu, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil.
Tadinya saya hanya akan membahas langsung hendaklah hidupmu. Kan mesti titik dari ajarannya kalimatnya kan ini. Kalau hanya ini kan cuma pengantara. Iya kan? Coba kita. Tapi ternyata ketika saya menggali kata hanya, saudara yang kekasih, ternyata ada terkandung kebenaran yang begitu dahsyat sekali. Maka terpaksa saya akan menggali ini dulu. Kata hanya. Kata hanya, saudara yang kekasih, ini kalau Miss Maria only, tetapi dalam bahasa Yunani-nya memakai kata monon, atau yang udah di Indonesia kan mono. Sering kita mendengar istilah mono. Itu rupanya asal kata dari sini, monon. Atau monos. Yaitu satu-satunya, nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Kurang lebih di bumi nggak ada yang lain, cuman sendirian. Artinya nggak bisa nggak, itu harus dilakukan. Nah, saudara yang kekasih, itu adalah kata sifat sebenarnya, tetapi seorang diri berhenti. Artinya gini, tadi saya gambarkan, andai kata seisi dunia, cuman satu-satunya orang, itulah yang disebut mono. Nah, kalau sekarang manusia nggak boleh disebut mono, meskipun dalam konteks di keluarga dan itu mono. Nah, saudara yang kekasih, meskipun kata ini sifat, tetapi tidak boleh diabaikan. Meskipun sifat, jangan diabaikan. Atau tidak bisa digantikan oleh yang lain atau oleh siapapun. Artinya itu harus dilakukan. Itu kata monon atau monos. Nggak bisa nggak. Harus dilakukan. Harus dikerjakan. Jangan sampai tidak dikerjakan. Itu menjadi masalah. Itu monos. Contohnya begini. Saya ambil contoh yang kasus yang lain. Matius pasal 9 ayat 21. Masih ingat kalimat ini? Perempuan yang pendarahan. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Artinya terkandung kalimat ini. Kalau nggak dijamah, nggak sembuh. Betul? Ini kasus ini berlaku bagi semua kata monos ini. Kalau nggak dijamah, nggak akan sembuh. Tapi sebaliknya, sesuatu yang satu tadi, monos tadi, kalau kau jamah, kau pasti akan mengalami sesuatu yang dahsyat. Nah, kasus-kasus seperti ini sebenarnya banyak sekali contohnya. Misalnya, khotbah kita masih ingat kemarin ikatan perjanjian. Masih ingat ya? Atau udah lupa? Kayaknya udah lupa ya. Nah, kata monos kayak gitu. Ketika engkau mengikat perjanjian dengan Allah, dengan berkat, dengan itu nggak bisa nggak, harus dilakukan. Dan ketika engkau lakukan, pasti, bukan cuma mudah-mudahan. Makanya pandangan iman Kristen itu bukan mudah-mudahan. Pasti akan beroleh berkat. Demikian juga kasusnya seperti itu. Asal ku jamah saja. Asal ku jamah saja. Maka engkau akan mengalami hal-hal yang dahsyat. Praktekkan ini kebenaran-kebenaran monos ini dalam firman Allah. Ketika engkau mau mengikat janji dengan Tuhan, perjanjian dengan Allah, dengan kata monos dengan Tuhan, dengar, Allah terikat dengan perjanjiannya. Pasti engkau mengalami sesuatu yang luar biasa. Nah, saudara yang kekasih, apa yang disebut hanya atau monos ini, ternyata dalam frasa ini ditambahi dengan kata hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Atau kata dasarnya adalah berpadanan. Berpadanan. Nah, berpadanan itu ternyata saudara yang kasih aksios. Aksios ini nih. Berpadanan. Layak atau seharusnya atau sesuai atau satu cara yang berkenan sesuai dengan kehendak Allah atau menurut kehendak Allah atau sekualitas Allah. Tetapi dalam hal ini adalah sekualitas seberpadanan dengan Injil. Kata sepadan itu kurang lebih juga sekualitas. Sama ukurannya.
Saya ingat khotbah Omprinya lagi nggak ada ini. Kemarin kalau nggak salah pas khotbah terakhir itu memakai kata istilah timbangan itu apa namanya? Tera. Betul? Ada tera. Tera itu adalah ukuran yang sejajar yang demikian. Itu kalimat yang sama mirip dengan ini. Setitera hidup seseorang supaya ada ukurannya, standarnya. Nah, saudara yang kekasih, kata yang sama, kalau toh di tera kita ukurannya adalah Injil Kristus. Nah, jadi yang kata hanya yang dimaksud adalah hanya itu adalah kita nggak bisa enggak harus di sepadan dengan Injil. Supaya apa? Itu tadi mengalami hal-hal hanya tadi harus standarnya sesuai dengan Injil Kristus. Wow. Bisa? Bisa? Bisa dong. Kalau Alkitab mengajarkan seperti itu berarti kebenarannya. Dan latar belakangnya, kenapa ini harus standarnya dalam Injil? Masih ingat dalam pendahuluan, mereka adalah dari berbagai bangsa. Ya kan? Ada orang-orang Yahudi, ada juga orang-orang Yunani. Orang Yunani adalah latar belakangnya adalah orang-orang kafir. Betul? Orang-orang yang menyembah kepada berhala, kepada Dewi Artemis dan sebagainya. Nah, mereka disatukan Tuhan mau supaya mereka satu nilai, supaya mereka satu ukuran, supaya mereka standarnya sama, yaitu adalah ini ukurannya, Injil Kristus. Dan kalau standarnya atau padanannya semuanya sama, maka nanti kita akan ketemu mereka bisa bersatu sama, nilai hidupnya sama, dalam pelayanannya sama. Harusnya seperti ini yang dilakukan. Ketika engkau membangun rumah tangga, Bro John, tidak usah cari yang lain. Carilah yang standarnya sama dengan Injil Kristus. Mau suku apapun, John, yang penting ukurannya standar Injil Kristus, pasti akan happy dalam rumah tangga. Amin. Kok yang amin lah ini? John yang ku khotbahkan. Kok kepedean pula kau ini? Tidak ada intermezzo. Ya, jadi ukurannya ini. Jangan ukurannya karena tuhornya besar atau kecil. Cantik apa jelek. Pendek atau tinggi. Bukan. Tapi ukurannya adalah ini. Kalau pasangan hidup kita sepadan ini, maka luar biasa. Masih ingat Adam dan Hawa? Kejadian pasal yang kedua. Mereka harus sepadan. Saya pinjam Ibu Gembala daripada orang lain supaya kita duduk berdua dulu. Oh ya, berdiri Nona. Kata sepadan tuh kayak gini. Tatap wajah. Dia kalau suruh natap langsung sipitnya kelihatan. Kata sepadan tuh kayak gini. Sama. Bukan soal tingginya ini. Bukan. Sepadan itu adalah ini. Dia perempuan, saya laki-laki. Tetapi nilai hidupnya beda. Laki-laki perempuan beda. Tetapi nilai-nilai hidupnya itu kata sepadan. Sebenarnya saya ngerjain dia dulu. Silakan. Nah, kata sepadan dalam Injil adalah ini. Makanya ketika membangun rumah tangga, ketika engkau melayani, ketika engkau menjadi pelayan Tuhan, ketika kita menjadi semuanya, ini ukurannya adalah Injil Kristus. Meskipun orang Yunani, meskipun orang Yahudi, meskipun latar belakangnya apapun, ketika hidup kita diukur atau ditera dengan Injil, itu standar hidup kita. Amin. Jadi itu saja, sederhana.
Apakah sempurna? Enggak, nanti kita gali di dalam Kisah Para Rasul, mereka ada sedikit permasalahan dan sebagainya. Tapi ketika ada problem itu, maka kembali lagi ukurannya. Standarnya adalah Injilnya Allah. Nah, lawan kata menjadi sepadan itu adalah ini. Boleh minta salah satu bacakan. Ini lawan kata yang dari sepadan itu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seterus salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara dunia. Ya. Jadi rupa-rupanya yang sampai ditangisi oleh Paulus, dia menangis karena apa? Mereka udah diajarkan Alkitab. Dia berharap standarnya Injil tadi. Ternyata ukuran mereka itu adalah, kepuasan mereka adalah perut mereka. Apalagi tadi Maria? Kata berikutnya. Pasal 3 tadi. Ayat 18. Aib, terus dan seterusnya. Jadi nilai-nilai, oh ini ada. Aib mereka, pikiran mereka, ini standar. Cuman nafsu, atau istilah dengan yang itu, hedonisme cara hidupnya. Ribut cuman cari bagaimana kaya, bagaimana rumahnya lebih bagus, bagaimana duitnya lebih bagus. Nggak peduli tentang nilai-nilai hidupnya sesuai Injil atau tidak, nggak penting. Tapi yang penting adalah nafsu kekayaannya, nafsu dan sebagainya. Itu yang harus dikejar. Itu lawan dari sepadan dengan Injil. Jadi mestinya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita usaha, ketika kita kerja, ketika dan sebagainya, harus ukurannya ini. Sepadan dengan Injil ini. Ini yang Paulus inginkan. Ini yang Paulus kehendaki. Agar mereka boleh menjadi serupa dengan gambarnya dalam pelayanan bagi hormat kemuliaan. Soal nanti ukurannya misalnya, saudara yang kekasih, secara ekonomi ini lebih bagus dan sebagainya, nggak jadi masalah. Boleh-boleh saja. Wajar orang kerja 24 jam. Kalau akhirnya mobilnya lebih bagus dan sebagainya, nggak apa-apa. Bukan berarti salah kalau rumahnya lebih bagus. Padahal karena dia udah kerjanya kayak kipas angin. Sementara yang satu, hardolin, dahar, modal, dan ulin. Yang nggak ngerti biarin aja. Yang nggak ngerti nanti tanya, Pak Tambah agak tahu itu istilah hardolin. Wajar hidupnya begitu karena males. Tapi harusnya kalau standar tadi hanya, betul, ikatan perjanjian, pasti itu akan diberkati oleh Tuhan. Mari kita, sederhana ternyata saudara, untuk menjadi hidup kita layak di hadapan Tuhan adalah ini. Ukurannya. Standar Injil Allah. Apakah berarti kita udah sempurna seperti firman Allah? Tentu belum. Belum. Tapi patok ukuran, patron hidup kita terus mengarah kepada Injil, pada firman Allah, kepada Kristus, dan seterusnya. Jadi kurang lebih kayak gini, gampang untuk mengukurnya. Ketika engkau berbuat sesuatu, ukurannya adalah sesuai Injil apa tidak. Kira-kira kayak gitu kan. Ketika engkau mau membeli baju yang akan kupakai, standarnya sesuai Injil apa tidak. Ketika engkau memberikan persembahan, ditanya apa sih ukurannya, standarnya Injil. Kalau sesuai dengan Injil, itulah yang dimaksud. Sepadan dengan Injil. Nah, sudah sepadan belum kita beribadah kepada Tuhan? Cara memuji Tuhannya. Haleluya. Ini aja cara ibadah.
Yuk tepuk tangan, kasihan Dewi udah agak pendek, kecil pula. Jemaat, bereng maju. Kita lihat Dewi, kita supaya dia tahu rasa. Kayak merasa dihakimi menjadi WL, tahu gak? Sudah ngotot, mari kita semangat. Bereng maju. Kasihan kali. Oh ya sekali-sekali ayo semangat karena ukurannya adalah Injil. Firman Allah ketika engkau memberi ukurannya Injil. Jadi ukurannya bukan soal ukurannya saudara yang kekasih duit, enggak. Ukur Injil. Tapi setahu saya kalau Injil pasti memberikan yang terbaik. Amin. Ya. Misalnya ukuran-ukuran persembahan perpuluhan 10%, bukan 2%. Amin. Makin kecil. Nyaris tak terdengar. Kayaknya Yamaha semua ya. Nah, saudara yang kekasih yang berikutnya, supaya jangan panjang-panjang. Bagaimana atau cara menjadi sepadan dengan Injil? Ternyata ayat Alkitab ini menjelaskan dengan luar biasa. Apabila aku datang, aku melihat. Apabila tidak datang, aku mendengar. Dilihat atau tidak dilihat, tetap standarnya Injil tadi. Begitu. Jangan ada Pak Gembala melayani semua ibadah. Tapi begitu Ibu Gembala yang khotbah semangat, aduh, udah usah datang. Vikom kebetulan yang akan khotbah Pak Manik, gak usah datang Pak Manik. Bukan itu, ukurannya adalah ini. Dilihat atau tidak dilihat, harus ukurannya Injil Allah tadi. Harus sepadan dengan Allah. Jadi yang melayani sharing adalah cuman Kevin. Ya udah, jangan mentang-mentang udah senior nggak datang youth kita. Amin. Ya Kevin yang amin karena aku bela. Yang lain aman. Mestinya itu, nggak peduli meskipun anak mau kencur sementara saudara sudah lebih senior, tapi karena dia Tuhan izinkan jadi pemimpin pemuda, ya mbok ya datang ibadah youth. Amin. Atau besok mulai datang ibu-ibu atau bapak-bapak pemudanya. Setuju? Semua pada nunduk yang nggak pernah datang youth. Ini dilihat atau tidak dilihat nggak peduli. Ukurannya Injil ini yang harus supaya sepadan. Kata ini yang tepat adalah ini. Kata yang tepat ini adalah ini. Saya gali. Integritas. Kelihatan atau tidak kelihatan. Sama. Orang yang kayak gini biasa terkenal untuk suku di Indonesia itu suku Batak. Iya. Kalau udah ngomong, saya dari kemarin saya mau mencari kamus itu, orang Batak itu kalau udah ngomong, ya sih diomongkan, itu juga yang keluar. Ada istilah itu? Dari kemarin saya ingat. Ada yang ingat punya istilah itu? Kalau udah diomongkan, ya itulah isi hatinya, kurang lebih kayak gitu. Tapi itu orang Batak zaman dulu, yang zaman sekarang nggak tahu. Mestinya kayak gini, begitu udah ngomong ya udah, dilihat ya kayak gitu, memang begitulah orangnya. Jangan diomongin di belakang, itu bukan integritas. Yang namanya integritas dilihat atau tidak kelihatan, saudara yang kekasih terus menyembah Allah. Itu yang benar. Ukurannya begitu. Amin. Itu saudara. Kalau kaitannya dengan perpuluhan ya sama, ukurannya adalah ini. Khotbahnya bagus atau tidak bagus, yang khotbah ya perpuluhannya sama. Jangan begitu yang khotbah dan rugi, nggak sesuai, persembahannya 2.000 aja lah.
Tapi begitu yang Bapak Gembala khotbahnya bagus, ini 50.000 ini cocok. Bukan itu. Ukurannya adalah ini. Sesuai dengan Injil Allah. Supaya kita boleh sempurna dengan gambar Allah. Serupa dengan Dia. Next. Yang berikutnya, supaya kita sepadan tadi, ukuran tadi, dia harus berdiri dalam satu roh. Satu roh. Kata satu roh kalau didalemin, ternyata itu artinya semangat yang sama, begitu. Spirit yang sama, gitu. Berdiri dalam satu spirit yang sama, sehati, sejiwa, berjuang untuk apa itu? Iman yang timbul dari berita Injil. Harus sama dalam pelayanan dan ukurannya Injil. Jadi ukurannya bukan apa. Jadi kalau toh dalam konteks Victory, pelayanan kita untuk GPD Victory, mestinya kita adalah sama satu visi, satu hati, satu pemikiran, satu pelayanan. Jangan yang satu ke kanan, satu ke kiri, jangan. Itulah sebabnya dibutuhkan satu visi. Misalnya tadi malam perlu satu visi dalam SBB. Cuman SBB sekarang yang ada ya kadang-kadang ya udahlah. Dulu sih selalu alasannya COVID, nggak bebas. Ya aku maklumin. Lah sekarang? Amin. Nggak usah lah amin, orang dia lakukan kok. Ini harusnya mesti ini. Visinya sama. Catatan Paulus menghendaki agar jemaat Filipi ada kesatuan roh, kesatuan jiwa, sesuai standar dalam Injil Allah. Boleh nak bacakan yang ini? Iya. Iya. Dengan tiada digemparkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Ya. Karena jemaat ini, yang tadi, yang jumlah, masih ingat jumlahnya paling banyak 60, masih ingat? Ya kayak Victory lah, kurang lebih kayak gitu. Ini harus menjadi satu. Ternyata ada juga orang-orang yang pengajar-pengajar kacau. Yaitu diantaranya ini. Mengajar hal-hal yang salah, hal-hal yang keliru. Itulah sebabnya Paulus, mereka perlu disatukan dalam Injil Allah ukurannya. Jadi ukurannya bukan lagi si A, si B, si C, dan sebagainya. Tapi ukurannya adalah Injil Allah. Inilah terjadi kesatuan yang sangat hebat. Saya rangsang dulu dengan berkatnya. Dari situlah baru muncul kalimat, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19. Hafal kalau ayat itu semua pasti hafal itu ayat. Padahal untuk ayat yang pasal 4 ayat yang ke-19 itu harus dimulai dari sini runtunannya. Jangan lompat-lompat. Seringkali kita kalau dengar khotbah, oh yang ini firman Allah. Yes, diberkati Tuhan. Begitu perpuluhan, no. Yang ini, yes. Yang ini, no. Saudara yang kekasih, nanti pas engkau masuk surga, itu catatannya cuma sebelah semua. Nggak lengkap. Yang kedua, nasihat yang kedua, ini yang nggak enak. Yuk kita baca sama-sama ini ayatnya. 2, 3. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Gak enak ini ayat ini ya. Karunia kepada kita ternyata bukan cuma karunia menikmati berkat. Seringkali ada plesetan-plesetan saudara. Ada 9 karunia katanya, ya kan? Tapi banyak pendeta ngomong enggak, 10. Yang ke-10 apa? Karunia menikmati berkat. Enggak ada itu saudara. Yang ada adalah ini. Ternyata salah satu kepada kita, karunia untuk menderita. Jujur, mengkhotbahkan ini enggak enak. Dan didengar juga tambah enggak enak.
Tapi apakah ini berarti kita robek ayat Alkitab ini? Kita hapus di situ? Atau kita tampelin kertas supaya setiap itu ayat itu enggak keluar? Harus komprehensif membaca Alkitab, betul? Ini tidak mungkin kebetulan ayat itu harus ada. Kembali lagi ke Filipi 4 ayat yang ke-19 tadi, itu harus dimulai dari sini. Jangan cuma bacanya ayat 19, 4 ayat 19, harusnya dari sini. Nilainya harus di sini. Bahkan inti dari Alkitab, kitab Filipi harus dimulai titik sentrumnya dari yang ini. Ini, jadi jangan pengen yang enaknya saja dari orang percaya. Harusnya senang, susah, janji Tuhan dilakukan bagi kemuliaan Allah. Senggol sebelahnya, boleh menderita sedikit untuk Injil. Kan gak ada satu pun, jangankan ibu gembala aja gak nyenggol, apalagi yang lain. Yuk kita memahami kalimatnya. Frasa di karunia rupanya ini karis somai, bukan karis somai, bukan karis somai. Nanti anak kita kemana ini si karis? Itu somai berarti. Artinya ini memberi. Ternyata saudara kan, yang namanya penderitaan itu adalah sesuatu memberi. Atau bahkan lebih parah lagi, orang yang rela menderita itu adalah orang yang mengaruniakan atau memperlakukan dengan murah hati atau mengampuni atau menyerahkan atau melepaskan orang tahanan. Itulah orang yang mengaruniakan. Artinya gini, ketika Tuhan ngomong, kalau akan diberi juga karunia untuk mengalami penderitaan tadi, itu berarti kita sedang Tuhan ajar kita yang kayak gini. Untuk kesatuan pelayanan, kau harus belajar memberi sampai menderita. Seperti orang melapaskan orang-orang dalam tahanan. Itu nggak gampang. Jadi kalau kita sampai melayani, ngalami masa-masa sukar, dan tadi malam kita mau persiapan latihan untuk pelayanan, sampai kehujanan, itu sedang ini. Karisma itu. Karena engkau sedang Tuhan beri karunia untuk melayani Tuhan. Jadi jangan cuma enak saja melayani Tuhan. Pas pendetanya khotbahnya semangat, yes. Kebetulan sarafnya lagi kambuh, nggak jelas khotbah. Langsung gede-gede, nggak sesuai dengan khotbah. Rugi khotbah katanya. Ini contoh-contohnya. Filemon ini kalau belajar, Filemon itu cuma satu pasal, ayat 22-nya. Ketika ada orang punya anak buah, saudara kasih, karena dia mencuri di tempat Pak Filemon ini pengusaha, tapi dia berusaha melepaskan pengampunan. Ketika dalam ini, karunia untuk menderita itu harus kayak gitu. Contohnya kayak gini sederhana. Kevin itu bikin jengkel sama saya. Maaf nak, nggak seperti itu, tapi dia habis nyuri duit saya, bikin jengkel padahal semua. Tapi saya datang ke sini, nak, aku mau lepaskan pengampunan kamu. Aku akan mengaruniakan kepada kamu pengampunan. Itu yang disebut ini. Menderita orang mestinya ku goyor dia, tapi nggak ku lakukan. Itu penderita karunia kepada kita. Yuk kita mau belajar mendapat karunia yang kayak gini, amin. Udah saatnya mestinya selip motor, tahan sedikit. Nah, itu karunia yang daripada Tuhan. Nah, kata menderita itu ini. Pasco, bukan maco, saudara. Yaitu menderita,
menanggung atau mengalami. Jadi kalau digabungkan, karunia menderita berarti kesanggupan, kemampuan untuk mengalami hal-hal yang tadi, kesukaran yang luar biasa. Ini bukan cuman soal miskin. Bukan. Bisa saja orang miskin harus mengalami kesukaran. Tapi orang kaya juga banyak yang nggak bisa tidur berhari-hari. Betul? Kayaknya iyalah, masa semuanya happy terus. Iya kan? Saya pernah melayani seseorang, orang ini udah di Jambi. Aduh, pernah jadi pimpinan Pak Tambah. Dia bingung untuk ngabisin duitnya. Bentar mahnya ngurut ke Singapura. Aduh ampun. Tapi dia nggak bisa tidur. Dia kalau tidur mesti kita tidur duduk di sebelahnya, baru dia bisa tidur. Lah kalau model saya, mau diemper gerbang pun saya tidur ngorok, saudara. Nggak ada masalah. Iya kan? Mana yang bahagia? Kita. Dia kalau belanja, saudara yang kekasih, ke restoran, itu beli pesen banyak sekali. Tapi terakhir cuman kita kalau suruh makan sepanjang itu. Menderita. Tapi kita, saudara yang kekasih, enggak yang kayak gitu. Nah, Tuhan beri karunia untuk mengalami hal-hal yang demikian. Jadi Tuhan ada kalanya, Tuhan izinkan mengalami masa sukar. Tapi dengar, bukan cuma sekedar karena berbuat jahat, enggak. Apa yang dibahas selanjutnya? Contohnya ini dalam Alkitab. Yang disebut karunia untuk menderita ini. Contohnya ini, Matius pasal 10 ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Jadi saudara yang kekasih, siapa yang mau berkenan pada Allah, dia harus memikul salibnya. Bukan begini salibnya pengertiannya letterlock, tapi itu hari menahan penderitaan kesukaran kayak tadi. Sudah melayani, duitnya keluar, dimarah Bapak Gembala. Masih tahan nggak? Itu. Dia orang tua dan sebagainya, salah. Semua. Paulus, ini versi Paulus. Hampir sinonim. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya, ini yang tadi kita baca, tapi juga untuk menderita. Apakah cuma dia? Enggak, Paulus. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Untuk itu, mestinya membacanya ayat sebelumnya. Yaitu menderita. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Supaya kamu dan seterusnya. Tokoh-tokoh hebat ini, apakah mereka nggak pernah kesukaran? Pernah. Haus, lapar, dicaci maki, disalibkan. Iya? Apa dia ngomong kurang bahagia? Kurang diberkati Tuhan? Paulus, tadi sudah saya uraikan, sepanjang hidupnya penuh dengan penderitaan, bahkan dia siap. Itulah yang disebut salib. Apakah secara finansial dan secara keduniawian nggak kecukupan? Kelimpahan. Petrus tambah lagi, sama juga ngalami hal-hal yang demikian. Tapi ukuran ini harus sadar, dia harus standarnya Injil Kristus tadi. Jadi dua hal ini yang nasihatkan Paulus. Dalam membangun nilai hidup, dalam pelayanan, dalam kerohanian, usaha, ukurannya adalah sepadan dengan Injil Kristus. Itu saja sudah cukup. Maka engkau akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Kesimpulannya, panggilan orang percaya tidak hanya untuk mengalami berkat, saya tambahkan yang berlimpah-limpah, atau menyenangkan di dunia. Tapi juga kepada kita dipanggil untuk menderita dalam berbagai kesukaran. Tidak kelihatan. Ya, terus berjuang untuk Injil, jangan lemah, jangan putus asa, tapi teruslah maju untuk Injil. Karena mahkota abadi sedang menanti bagi kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita mau belajar. Jadi ternyata
kata kesimpulannya, ukuran hidup kita, Injil kita. Sesuai dengan firman Allah. Apapun yang kita buat, ukurannya di Alkitab kita, Injil yang daripada Tuhan. Dan kata Injil, kenapa enak? Kata Injil ini saudara yang kasih, kalau digali saudara yang kasih, ternyata bukan cuma secara literal. Bukan. Tapi Injil juga di dalamnya adalah ada kabar baik. Ketika engkau harus menyampaikan standar dengan Injil, ada nggak sesuai dengan kabar baik, menghasilkan keselamatan, pertobatan, itu kurang lebih Injil yang dimaksud dalam Alkitab. Bukan hanya letterlek yang tertulis, tapi praktek hidup kita, standar Injil dan hidup kita. Ketika itu yang dilakukan, itu yang menjadi Allah dipermuliakan di dalam hidup kita. Tuhan berkati. Mari kita berdiri, kita menyanyi lagu tadi, kerinduan seperti Bapa.